Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang brain rot. Apakah kalian pernah mendengar istilah brain rot? Istilah ini berasal dari bahasa Inggris, artinya pembusukan otak. Tentu yang dimaksud bukan otak yang benar-benar busuk, melainkan ini maksudnya adalah kondisi ketika otak kita terasa lambat, malas berpikir, dan susah fokus karena terlalu sering mengkonsumsi hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya, misalnya kalau kamu setiap hari nonton video pendek berjam-jam, scroll media sosial tanpa tujuan, atau main game terus-menerus sampai lupa waktu dan malas belajar. Lama-lama otakmu akan terbiasa dengan hal yang instan dan sulit untuk fokus pada hal yang penting. Kenapa ini berbahaya? Karena otak kita seperti otot. Kalau tidak dilatih untuk berpikir, dia akan melemah. Kalau terlalu sering disuguhi hal-hal yang cepat dan ringan, maka untuk berpikir mendalam akan terasa sangat berat. Anak-anak zaman sekarang hidup di era digital. Segala informasi ada di ujung jarinya. Tapi justru karena terlalu banyak informasi, kita harus pintar memilih. Jangan sampai otak kita dipenuhi hal-hal yang hanya membuat kita tertawa sesaat, tapi tidak benar-benar membuat hati kita bahagia. Kecanduan terhadap konten-konten digital seperti video pendek yang lucu namun tidak bermakna, gosip artis, atau drama kehidupan orang lain merupakan contoh nyata dari gejala brain rot. Waktu habis, pikiran kosong, dan hati menjadi keras. Dalam Islam, waktu adalah amanah. Rasul bersabda, "Dua nikmat yang banyak manusia tertipu oleh keduanya, yakni yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua adalah waktu yang luang." Brain rot adalah bentuk nyata dari tertipunya manusia oleh waktu luangnya. Selain waktu, brain rot juga merusak hati. Dalam tasawuf, hati disebut sebagai cermin ruhani. Ketika akal dipenuhi sampah informasi, hati pun akan ikut terkotori. Zikir menjadi berat, doa terasa hambar, dan ibadah kehilangan rasa. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179 bahwa ada manusia yang memiliki hati tetapi tidak memahami, memiliki mata tetapi tidak bisa melihat, memiliki telinga tetapi tidak mendengar. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih tersesat. Inilah potret manusia yang terkena brain rot dalam kacamata spiritual. Brain rot membuat kita malas belajar, susah membaca buku panjang, dan cepat bosan jika harus memahami sesuatu yang rumit. Padahal, pelajaran di sekolah butuh fokus dan pemahaman. Kalau otaknya lelah karena terlalu banyak hiburan, belajar jadi terasa berat. Ciri-ciri brain rot yang lain adalah susah tidur karena terlalu sering main HP, sulit konsentrasi saat guru menjelaskan, cepat lupa, dan sering merasa bosan walaupun sedang tidak melakukan apa-apa. Ini bukan berarti kita tidak boleh nonton atau main game. Boleh saja, asalkan tidak berlebihan. Yang bahaya itu kalau waktu kita habis untuk hal-hal itu saja, sampai lupa belajar, lupa olahraga, lupa ibadah, bantu orang tua, dan kegiatan positif lainnya. Otak butuh variasi kegiatan. Menonton boleh, tapi juga perlu membaca, menulis, menggambar, atau ngobrol dengan teman. Semua itu membantu otak tetap aktif dan sehat. Sama seperti tubuh yang butuh makan bergizi, otak juga perlu makan yang sehat. Makanan otak bisa berupa bacaan yang bagus, video edukasi, atau permainan yang menantang logika. Coba kita ingat bersama, dalam sehari ini, kamu menghabiskan berapa jam untuk menonton video pendek? Apakah setelah menontonnya kamu merasa lebih pintar atau justru malah kosong dan lelah? Brain rot bukan hanya tentang apa yang kamu tonton, tapi juga tentang kebiasaan yang terbentuk. Jika setiap waktu luang selalu diisi dengan hiburan instan, maka kamu akan kesulitan menikmati proses belajar yang butuh kesabaran. Ingat, otak kita sangat luar biasa. Kita bisa menghafal, memahami, mencipta, dan menganalisis, tapi semua itu hanya bisa terjadi kalau otak kita diberi ruang dan waktu untuk berpikir.
Jika kamu merasa sudah mulai malas berpikir, gampang bosan, atau kehilangan minat belajar, coba istirahat dari layar, biarkan otakmu bernapas. Brain rot tidak terlihat secara langsung, tapi dampaknya bisa sangat nyata. Nilai pelajaran turun, semangat hidup berkurang, dan kepercayaan diri bisa hilang. Atau kita sering menyebutnya dengan mudah minder. Coba bayangkan, jika setiap hari kamu isi otakmu dengan hal-hal yang berharga, 5 atau 10 tahun ke depan, kamu akan menjadi pribadi yang pintar, bijak, dan penuh ide. Tapi kalau setiap hari diisi dengan hal kosong, nanti kamu akan merasa waktu banyak terbuang tanpa hasil. Hidup menjadi terasa biasa-biasa saja dan akan terasa lebih sia-sia. Kita semua punya pilihan. Mau membiarkan otak kita membusuk karena hiburan tanpa akhir, atau mau menjaganya tetap tajam dengan kebiasaan yang baik. Maka dari itu, ayo mulai hari ini, jam ini, detik ini, jaga otak kita dari brain rot. Pilih tontonan yang baik, kurangi waktu melihat layar, dan isi hidupmu dengan kegiatan yang dapat membuat dirimu berkembang. Jika otakmu sehat, masa depanmu akan menjadi cerah.